Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa mengunjungi saudara saya, Bang Ilham Rahumi, atau kami lebih mengenalnya akrab dengan Bang Omi. Ya. Kami banyak berbicara, berjibaku tentang sastra, kebudayaan, terutama yang dekat dengan kami, Sulawesi Selatan. Dan yang unik, beliau ini Bugis. Iya, Bugis ya. Karena Sinjai. Asli Bugis Sinjai ya. Sinjai. Sementara saya asli Makassar karena orang tua saya Kabupaten Goa semua ya. Apapun yang kita bicarakan ya kita harus rekam seperti pada kondisi hari ini. Dan ini kami peruntukkan kepada pendengar Voice Dedeleman atau yang menyaksikan juga kami lewat YouTube di Makassar apa saja atau dibahas apa saja ya. Kita akan muncul di sana dan mungkin juga di TikTok saya di TikTok bahas apa saja atau TikTok Dedeleman. Kalau di Bugis kan Paseng. Paseng. Mirip-mirip pemirsa ya dan pendengar. Paseng. Nah, ada mungkin yang Bang Omi, karena Bang Omi ini lagi menyusun terus kaitannya dengan Paseng-Paseng itu dari pesan dari orang tua kita. Kalau Makassar itu kan Pau-Pau Rikodong. Iya, Pau-Pau Rikodong. Pau Rikodong. Utara Makassar. Ada yang intens, alhamdulillah ada senior yang intens berbicara tentang hal ini dengan tulisan yang begitu aktif dan produktif. Prof. Bahaking Rama itu aktif menulis itu tiap hari selama Ramadan. Begitu juga dengan Prof. Andi Sukri Samsuri dengan Elompuginya dikontrak oleh salah satu radio dan The Intense itu. Ini menarik karena tentu ini semua akan menjadi sebuah jejak digital. Jadi ini ada Kelom Pendidikan Religius ini di hari 30. Izin Pak Prof. Bahaking Rama. Ini menarik, ini menjadi topik kami yang selalu. Jadi dia menulis begini bahwa orang tua dalam mendidik anak itu selalu mengagungkan asma Allah. Misalnya gini dalam kelong berikut ini. Pakalompoi bataraya rial lopak lapasanu dasi nadasi nilalo nirapi misting. Artinya kita bisa lewati bulan Ramadan dan Idul Fitri ini untuk dapat berjumpa lagi tahun berikutnya. Itu menarik sekali gitu. Momennya ini tepat sekali. Nah, kalau di Bugis seperti apa, Bang Ilham? Kalau berbicara tentang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Kampung Bugis, saya cenderung mau membagi dua. Pertama itu kebiasaan autoriolong atau orang-orang terdahulu, dan kemudian kebiasaan Totoya atau orang tua. Yang saya teringat dengan suasana Ramadan itu, salah satunya adalah tentang bangun sahur dan tentang imsak. Ada beberapa didikan orang-orang tua kepada anak-anaknya di momen-momen itu. Setelah membangunkan anaknya untuk bangun makan sahur, ibu mengeluarkan sebuah kalimat, aja umpak darai matannu matindro kota kalamoto no. Jangan kamu tawarkan matamu untuk tidur jika kau sudah terlanjur bangun. Kenapa? Ketika kau tawarkan tidur, rencanamu cuma setengah jam, ternyata kau bangunnya kesiangan. Nah itu caranya dia mendidik tentang makan sahur ya. Saya tidak bicara autoriolong, saya berbicara tentang totoya. Nah, artinya antara saya dengan orang tua, bukan orang tua terdahulu ya, kan mereka beda. Contoh bedanya adalah tentang buka puasa, orang tua dulu tidak mengenal jam, itu autoriolong orang dulu. Terkait waktu yang Bang Owi tadi katakan bahwa orang dulu itu kan tidak ada jam. Orang-orang dulu di Mekah itu karena tidak ada jam di zaman Nabi, tapi mereka adalah pewaktu yang sangat tepat.
saya tarik bahwa orang-orang dulu ini berarti betul-betul ini runut itu dari sebaran Islam mungkin ya, sehingga itu bisa menjadi juga penanda waktu bagi orang-orang dulu. Langit saja kalau mau berlayar apa sih? Iya, banyak penanda laut dia. Kalau itu atorelong, orang-orang terdahulu. Horst Liebner juga pernah mengatakan bahwa di Takalar itu ada semacam universitas untuk pelaut Iya. pada masa itu. Nah, jadi lanjut. Penanda orang tua dulu luar biasa dalam membaca alam. Jadi saya melihat mereka memang betul-betul berdasar Al-Quran juga. Karena kalau menurut Al-Quran itu, imsak sebetulnya saat menahan. Tapi masih bisa tidak minum atau makan setelah imsak? Masih. Karena imsak itu penanda bahwa akan habis waktunya untuk makan. Itu salah satu penanda. Iya. Dan kalau saya di kampung, jadi kita ini memang salah satu bincang-bincang kita ini adalah flashback bagaimana suasana di kampung. Tapi pada masa itu, ketika ayam itu bunyi, tingko kemijangan kan? Sudah imsak itu. Hati-hati ke tingko kemijangan kan? Itu jadi dan unik ini memang ayam. Nggak tahu kalau di daerah Bugis Sinjai juga, apakah juga seperti itu? Di kampung itu, di kampung Bugis itu ada bahasa Bugisnya begini. Pumuita nih bulu-bulumu. Kalau kau sudah melihat bulu-bulumu, berarti sudah mulai puasa, tidak bisa makan lagi. Ini menarik. Saya lebih tertarik tadi itu pada pesan-pesan orang-orang dulu itu tadi bahwa karena pada masa itu belum ada jam ya, belum ada hanya dengar radio, tapi juga terbatas. Kalau dia di pelosok, baterai radionya terbatas gitu. Karena jadi jangan dibayangkan pemirsa atau pendengar Voice dari Leman, gampang listrik di masa lalu itu alat-alat monitor gitu ada baterai. Dan itu kalau habis harus beli di toko. Belum ada baterai charger. Belum ada. Jadi kadang kalau lobet itu kita ketuk-ketuk, kita jemur matahari, rendam minyak tanah, macam-macam lah kita lakukan. Katanya supaya dia bisa itu. Nanti belakang ada bisa dicas, di charging itu ya, itu belakangan. Itu menarik. Yang terkesan bagi saya kalau menyambut makan sahur itu adalah suasana di mana kami anak-anak ini masih di atas tempat tidur, tapi bunyi-bunyian khas di dapur itu sudah bersuara. Itu yang menarik. Ditimpali oleh suara bapak yang sedang mengaji di ruang tengah. Nah, ibu juga lagi menunggu panasnya makanan, selesai makanan, menghangatkan makanan. Beliau juga kadang mengaji, meskipun di ruang yang lain daripada bapak. Nah, inilah atmosfer yang terasa kalau malam sahur, menjelang sahur. Begitu pun sedang berbuka, ada memang suasana yang tidak bisa saya bahasakan. Ketika sudah dibacakan doa-doa menyambut buka puasa, itu yang terkadang memang. Ada satu, ini kan momen besok Lebaran, kita Lebaran di Indonesia ya. Ini sekarang kan sudah tercium ini aroma ketupat. Kalau di Sinjai seperti apa di kampung? Iya, ya kurang lebih sama. Di kampung saya itu Sinjai, beda-beda dengan beberapa daerah lain. Ada memang orang yang mengandalkan buras dan ketupat. Ada juga harus ada kampalo, atau di Bone ada namanya tumbu. Tumbu itu apa? Tumbu itu semacam hampir sama dengan gogos, cuma dia agak besar dan dia berlapis-lapis, bersusun begini, bundal, dibungkus dalam daun pisang. Nah itu memang namanya aroma. Aromanya itu aroma bau daun saja, daun pandan atau daun pisang sudah terasa sekali itu bahwa besok mau Lebaran. Allahu Akbar, Allah